Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah soal HOTS UTBK Kimia 2022 part 5. Part 1, part 2, part 3, part 4 sudah bisa ditonton di channel Kim Ude sebelumnya. Semoga semakin paham, semakin bisa, semakin siap UTBK 2022. Oke, ini ada 3 soal yang menantang untuk dicari jalan keluarnya dengan cara yang sangat praktis dan cepat ya. Teman-teman semua, sebelum saya mulai seperti biasa like, subscribe dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, soalnya saya baca dan kita analisis bareng-bareng. Di sini ada 2 tabung masing-masing berisi gas N2O. Ada gas N2O dan gas N2H4 seperti pada gambar. Jadi ada gas N2O sama gas N2H4. Dia mempunyai tekanan yang berbeda. Satunya 20 atm atmosfer, satunya adalah 15 atmosfer. Volumenya juga berbeda. Satunya 3 liter, satunya 2 liter. Suhunya sama, 500 Kelvin, 500 Kelvin. Jika keran ya dibuka, gas N2O, ini kerannya dibuka, gas N2O akan bereaksi dengan N2H4 membentuk nitrogen sama uap air H2O. Hitung tekanan total pada suhu 500 Kelvin. Apakah 20 atm, 24 atm, 28 atm, 30 atm, apakah 32 atm? Gimana solusinya? Maka langkah pertama teman-teman harus mereaksikan dulu. Antara siapa? N2O ditambah N2H4 menjadi N2 plus H2O. Kemudian langkah berikutnya teman-teman harus menyetarakan. Kalau belum setara ya. Oke. Tadi solusi yang pertama. Sebelum reaksi kita akan mencari mol mula-mula yang dipakai oleh N2O sama N2H4. Pakai rumus apa mencari molnya? Rumus dasarnya adalah tetap pakai rumusnya Gay-Lussac, yaitu PV sama dengan nRT. Dari sini maka bisa kita simpulkan mencari N-nya, mencari molnya adalah PV dibagi RT. Yuk kita cari molnya masing-masing. Yang kita cari pertama adalah molnya siapa? Molnya N2O. Nah, kita masukkan rumusnya sama ya, yaitu PV dibagi RT. Tekanannya adalah berapa? 20 atm. Berarti 20. Volumenya adalah 3 liter dibagi R-nya. R-nya ini pakai 0,08 ya. Di sini sudah ada apa belum? Saya tambah aja. Di mana R-nya adalah 0,08. Kadang ada yang 0,082. Nah, ini 0,08 dikali berapa? 500. Oke. 20 kali 3 60, 8 kali 5 adalah 40. Berarti 60 dibagi 40 maka ketemu 1,5 mol. Ini adalah mol mula-mula dari N2O. Kemudian langkah berikutnya kita mencari molnya siapa? Mencari molnya N2H4. Dua-duanya adalah pereaksi ya. Sama cara mencarinya yaitu PV dibagi RT. Tekanannya pakai 15 dikali volumenya pakai 2 liter dibagi sama 0,08 kali 500. Ini ketemu 30 per 40 atau namanya 0,75 mol. Oke. Setelah itu kita baru mereaksikan yaitu N2O ditambah N2H4 menjadi N2 ditambah H2O. Kita samakan sekarang di sini ya. Di sini hanya ada 4, ini hanya ada 2, maka ini saya kalikan 2. Saya kalikan 2. Kalau saya kalikan 2 maka O-nya menjadi 2, maka ini saya kalikan 2. N-nya jadi berapa? 4 ditambah 2, 6, maka ini saya kalikan 3. Ini sudah setara. Karena sudah setara, maka kita pakai mula-mula reaksi sisa. Kita pakai mula-mula. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya N2
2O adalah 1,5. Kita tulis 1,5. N2H4-nya adalah 0,75. Yang habis yang mana? Keduanya habis. Kenapa? 1,5 dibagi 2 ketemu 0,75. 0,75 bagi 1 ketemu 0,75. Maka keduanya sebagai reaksi pembatas. Kenapa? Karena habis bereaksi semua. Karena habis bereaksi semua berarti ini 0. Ini 0. Berarti ini 0,75. Yang ini adalah 1,5. Oke. Kalau ini 0,75, ini berapa? 1 0,75. Kalau 3, berarti 3 dikali 0,75. Ketemu 2,25. 1 untuk 0,75. Kalau 2, berarti 2 kalinya. Maka ketemu 1,5. Karena nggak ada mula-mulanya, turun berarti ini 2,25. Yang ini adalah 1,5. Dari sini maka bisa kita simpulkan mol totalnya setelah bereaksi, mol total adalah berapa? 2,25 ditambah 1,25. Berarti ketemu 3,75 mol. Nah, kemudian volume totalnya, karena sudah bereaksi, adalah 3 ditambah 2. Maka 3 ditambah 2 ketemu 5 liter. Pertanyaan ini yang dicari apanya? Yaitu tekanan total. Berarti kita masukkan rumus mencari tekanan total. Ya, berarti kita masukkan rumus ini, berarti N tot ya, dikali R, dikali T, dibagi volume, tapi volume total. Nah, seperti ini teman-teman semua. Kita masukkan, mol totalnya adalah 3,75, R-nya adalah 0,08, suhunya adalah 500, pada suhu 500 ya, dibagi volume totalnya adalah 5. 500 bagi 5 maka ketemu 100. 100 kali 0,08 ketemu 8. Maka nanti hasilnya adalah sama dengan 3,75 dikali 8. Maka hasil akhirnya adalah 30 atmosfer atau 30 atm. Maka jawaban yang paling betul adalah yang D. Oke, ini adalah soal HOT, mencari tekanan total dalam suatu gas ya. Oke, pakai rumus PV-NRT. Oke, semoga paham. Dalam belajar sukses kimia 2022 bersama Kim UD, nanti ada programnya. Nanti silakan ditunggu ya, nanti akan Kim UD share di IG. Jangan lupa follow IG Kim UD yaitu kimia.ud. Atau nanti akan saya kasih kontak person di deskripsi. Silakan nanti dibaca di deskripsi ya. Semoga nanti tidak ketinggalan dengan program baru dari Kim UD Sukses UTBK Kimia 2022 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Soal nomor 13 mengenai pH asam basah. Biasanya soal UTBK itu kalau nggak buffer hidrolisis ya. Kebanyakan ini soalnya sangat panjang, nanti ada titik poinnya yang mana yang harus kita pahami ya. Ya, mana? Kenapa? Karena soal seperti panjang ini butuh analisis yang sangat akurat untuk menentukan langkah apa yang tepat dan cepat. Karena di soal UTBK itu waktunya sangat-sangat cepat sekali. Oke. Dimetilamina, ada dimetilamina. CH3 2 kali NH adalah suatu basa lemah. Ingat dia merupakan basa lemah. Dengan KB, ada KB-nya berarti basa ya. Sebanyak 50 ml dimetilamina 0,02 M dititrasi dengan larutan HCl. Berarti ini basa lemah dengan asam kuat. Ingat basa lemah dengan asam kuat. Perubahan pH yang terjadi diamati dengan pH meter. Setelah titik ekivalen, inilah pusatnya di sini. Setelah titik ekivalen, kata-kata titik ekivalen berarti mol asam sama dengan mol basa. Artinya apa? Nanti habis bereaksi. Kalau habis bereaksi maka bukan buffer tapi hidrolisis. Hidrolisis yang sifatnya asam. Kenapa sifatnya asam? Karena asam lemah dengan basa lemah dengan asam kuat, yang menang adalah asam kuat yang kuat untuk hidrolisis. Untuk lebih pahamnya nanti bisa dipelajari materinya atau konsepnya di Kim UD sudah lengkap tentang pH hidrolisis baik cara langsung maupun
secara tidak langsung. Setelah titik ekivalen tercapai, ke dalam campuran ditambahkan air lagi yaitu 130 ml air. pH lautan yang terbentuk adalah berapa? Oke, gimana menganalisis soal seperti ini ya? Langkah pertama, saya tulis solusinya ya, solusinya. Titik ekivalen, ini pusatnya di sini. Titik ekivalen itu terjadi jikalau mol asam sama dengan mol basa. Nah, mol asam sama dengan mol basa. Dari soal ini kan itu ada basa lemah, dirasikan dengan asam kuat. Yang diminta pada titik ekivalen berarti mol asam sama dengan mol basa. Maka kalau kita cek di sini karena molnya sama, maka ini kan habis bereaksi, habis semua. Kalau habis bereaksi semua, konsepnya ya, bereaksi, maka itu nanti kita akan mencari pH hidrolisis. Intinya gitu, pH hidrolisis. Sifatnya apa? Hidrolisis sifatnya adalah asam. Kenapa sifatnya asam? Karena yang menang adalah yang kuat, yaitu asam. Nah, sekarang kita akan mencari pada titik ekivalen itu berapakah volumenya HCl, itu masalahnya. Maka pakai rumus MbVb sama dengan MaVa. Ini molaritas basa, volume basa, molaritas asam, volume asam. Ini ada valensi. Berhubung ini valensinya sama-sama satunya, maka nggak saya tulis. Lah, basanya berapa basanya? Basanya adalah 50, volumenya 50, M-nya adalah, basanya adalah 0,02. Lah, mencari volume asamnya, kita masukkan sini, ini 0,05, maka ini volume asam. Dari sini kalau kita hitung, maka volume asamnya akan ketemu berapa di situ? Akan ketemu 20 ml. Oke. Setelah ketemu 20 ml, maka kita akan mencari volume total yang dipakai. Volume total, yaitu volumenya asam, volumenya basa ditambah volumenya air. Volumenya si basa tadi 50, berarti nanti 50 ditambah 20, ditambah miliknya air adalah 130. Maka totalnya adalah 200 ml. Setelah ini selesai, maka kita masukkan trik asiknya, mencari hidrolisis. Nggak usah ditulis ya, nggak usah pakai MRS maksud saya. Tadi yang menang apa? Yang menang asam, berarti H+. Masih ingat rumusnya hidrolisis akar gitu ya, akar KW per KB. Lah, ini nanti hasilnya adalah kita mainkan yaitu milimol basa lemah dibagi volume total. Udah selesai seperti itu teman-teman semua. Nah, kita masukkan angka-angkanya. KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14. KB-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Milimol basa lemahnya adalah 50 dikali 0,02 dibagi volume totalnya 200. Oke. Dari sini maka bisa kita cari hasilnya. Nah, supaya gampang ini 10 pangkat min 14 tetap. Yang ini saya buat 5 kali 10 pangkat 1. Ini 2 kali 10 pangkat min 2. Matematik ya. Ini 5 kali 10 pangkat min 4. Takutnya ada yang belum paham ya. Ini 2 kali 10 pangkat 2. Yuk kita coret yang bisa dicoret. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Ya, min 14 sama min 4 tinggal min 10. Ini naik berarti jadi min 2 berarti min 4. Min 4 sama min 10 min 14. Min 14 dikurangi 1 tinggal min 13. Maka hasil akhirnya ternyata adalah akar dari 10 pangkat min 13. Kalau di akar berarti tinggal 10. Ingat kalau akar, pangkat di akar, maka itu separuhnya ya, hati-hati. Yaitu 10 pangkat min 6,5. Ini masih apa? Masih H+. Yang diminta adalah pH. Berarti pH-nya tinggal dilogkan saja. Berarti mencari pH sama dengan min log konsentrasi dari H+-nya yang dicari tadi. Berarti min log
Menolak berapa? 10 pangkat min 6,5. Maka hasilnya adalah 6,5. Sangat mudah sekali. Oke, inilah hasilnya. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, paham ya? Oke, nanti dibelajar bersama Kim Ude di program Sukses UTBK Kimia 2022 akan saya perdalam ya dengan soal-soal variasi yang lain. Jangan sampai ketinggalan program Sukses UTBK Kimia 2022. Nanti akan saya share di IG dan juga bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi di bawahnya. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14 ini tentang mencari mol elektron. Sebanyak 7,5 milimol CuS dilakukan dalam 400 ml HNO3 0,6 m. Sehingga terjadi sesuai dengan persamaan reaksi kimia berikut belum setara. Jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi adalah, berapakah jumlah mol elektron yang terlibat? Oke, gimana solusinya? Solusinya itu ada trik asiknya ya. Trik asiknya seperti ini. Trik asiknya. Kita mencari mol elektron itu, caranya ada dua. Mol elektron sama dengan molnya CuS boleh, karena yang berubah adalah CuS sama HNO3. CuS berubah menjadi CuSO4, HNO3 berubah menjadi NO. Berarti kita cari molnya CuS dikali PbO. PbO itu adalah perubahan bilangan oksidasinya. Atau boleh pakai cara yang satunya, itu mol elektron sama dengan miliknya siapa? HNO3, molnya HNO3 boleh dikali PbO juga. Yang enak ini mencari siapa? Mencari CuS karena sudah ada diketahui di sini. Ini juga diketahui tapi hati-hati. Kita harus mencari reaksi pembatas nanti. Kita coba untuk yang pertama, CuS ya. KUD tulis ya. CuS akan berubah menjadi CuSO4. Oke. Di sini diketahui milimolnya berapa? 75. 75 milimolnya miliknya siapa? Miliknya 75 milimol miliknya CuS. Kita cari biloknya S ini berapa perubahannya. Ini adalah min 2, ini min 8, ini plus 2, berarti ini plus 6. Total sama dengan 0 ya. Ada berapa PbO-nya, silisinya? PbO-nya ada 8. Dari sini maka akan kelihatan mol elektronnya adalah 8 ya. PbO dikali 75. Oke. 8 kali 75 ketemu berapa? 600 milimol. Berapa mol? Berarti 0,6 mol. Seperti itu. Gimana kalau kita pakai HNO3? Kalau pakai HNO3, teman-teman harus mereaksikan dulu reaksi ini. Kenapa? Karena ini nanti bisa jadi nggak habis bereaksi. Atau istilahnya kita cari reaksi pembatasnya. Jadi ini sudah ketemu ya jawabannya 0,6. Sudah selesai. Berarti jawabannya yang E. Sekarang kita akan membuktikan pakai HNO3. Bisa apa enggak? Bisa. Langkah pertama kita harus mereaksikan dulu CuS ditambah HNO3. Menjadi apa? CuSO4 plus NO plus H2O. Langkah kedua teman-teman harus menyetarakan, kalau bisa pakai cara bilok, tapi ini agak lama. Ini tadi sudah saya setarakan, nanti kita coba ya. Ini 3, ini 8, ini 3, ini 8. Ini 8. Yang ini 4. Oke. Berarti kita pakai MRS. Ini kalau kita membuktikan pakai HNO3 nggak apa-apa ya. CuS-nya berapa? 75. Kalau di tulis ini 75 milimol. HNO3-nya berapa? 400 kali 0,6. Berarti 240 milimol. Yang habis yang mana? Jelas yang 75 karena lebih kecil. Maka ini 0, ini 75 milimol. Memakai yang ini gimana? 8 per 3 dikali 75. 8 dibagi 3 kali 75 ketemu 200. Berarti yang dipakai ternyata bukan yang 240, tapi yang bereaksi ini 200 ini yang bereaksi.
Berarti dari sini kita mainkan ternyata HNO3 yang digunakan bereaksi adalah 200 milimol. Baru kita masukkan rumusnya ada di apa? Mol elektron sama dengan molnya si HNO3 dikali PbO-nya. Yuk kita cari PbO-nya. Siapa? Yaitu HNO3. HNO3 berubah menjadi NO. Berapakah? Ini biloknya berapa? Min 6 plus 1 berarti ini plus 5. Yang ini adalah plus 2. Min 5 kedua maka PbO-nya berapa? PbO-nya adalah 3. Kita masukkan ke sini berarti 200 dikali 3. Ketemu berapa? 600 milimol. Setara dengan berapa? 0,6 mol. Hasilnya sama dengan yang miliknya si siapa? CUS. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu yang cepat yang mana. Kalau disarankan yang ini, yang pertama aja, nggak usah kita mencari yang HNO3. Salah satu sudah terbentuk CUS, maka kita pilih yang itu aja. Kenapa? Karena waktunya sangat cepat dalam soal UTBK. Harus benar-benar paham tentang penyelesaian dengan cara cepatnya. Mana yang menghasilkan waktu lebih cepat, itulah yang kita ambil. Oke teman-teman, semoga bermanfaat soal HOTS UTBK Kimia 2002-245 ini. Kita lanjutkan ke part berikutnya. Jangan lupa pelajari part 1, part 2, part 3, part 4 supaya nanti paham soal-soal HOTS yang harus dihadapi. Kalau ini siap, bisa jadi nanti nilai adik-adik yang paling tinggi. Sukses selalu UTBK Kimia 2002. Semoga mendapatkan kursi di PTN favorit sesuai dengan pilihan adik-adik semua. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.